Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Malam ini pagi ini kita melanjutkan diskusi syarah al-mawaqif pada pertemuan ke-12. Betul. Imam Al-Ijid As-Syaikh Syarif Jurjani mengatakan qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharain amin. Qala al-madhhab ats-tsani wa bihi qala Imamul Haramaini wal Ghazali annahu laysa daruriyan bal huwa nadhari walakin ya'suru tahdiduhu wa rubbama nasara bid-dalil ats-tsani. Innama qala rubbama li'anna nusrata bihi takhiliyah ala yura annahu intamma dalla ala imtina'i tahdid duna usrihi wa illam yatim lam yadulla ala syai'in wala wa tariqu ma'rifatihi al-qismatu wal mithalu. Amma al-qismatu fahiya an tumayyizahu amma yaltabis min al-i'tiqadat. Masalan al-i'tiqad imma jazimun aw ghairu jazim wal jazim imma mutabiqun aw ghairu mutabiq wal mutabiq imma thabitun aw ghairu thabit. فقد خرج عن القسمة اعتقاد جازم مطابق ثابت وهو العلم بمعنى اليقين وقد تميز عن الظن بالجزم وعن الجهل المركب بالمطابقة وعن تقليد المصيب الجازم بالثابت الذي لا يزول بالتشكيك. وأما المثال فكأن يقال العلم إدراك البصيرة المشابه لإدراك الباصرة أو يقال هو كاعتقادنا أن الواحد نصف الاثنين. وهذا القول بعيد فإنهما أي القسمة والمثال إن أفادا تميزا لماهية العلم عما عداها صلح معرفا وحدا لها إذ لا يعنى هنا بتحديدها سوى تعريفها وإن لم يحصل بهما معرفة لماهية العلم لأن محصل المعرفة بشيء لا بد أن يفيد تميزه عن غيره لامتناع حصول معرفته بدون تميزه. Oke. Ini terus saya lanjutkan aja. Ini ada keterangan lumayan nih. Wa'lam anna al-Imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala sarraha fil mustasfa bi annahu ya'suru tahdidul ilmi bi ibaratin muharrara jami'atin lil jinsi wal fasli adh-dhatiyain fa inna dhalika muta'assirun fi akthar al-ashya' bal fi akthar al-mudrakat al-hissiyah fa kayfa la ya'suru fil idrakat al-khafiyyah thumma qala inna at-taqsim al-madhkur yaqta'u al-ilma an madhan al-ishtibah والتمثيل بإدراك الباصرة يفهمك حقيقته فظهر أنه إنما قال يعصر التحديد الحقيقي دون التعريف مطلقا وهذا كلام محقق
la bu'da fihi lakinnahu jarin fi ghairi al-ilmi kama i'tarafa bihi. Ini ada pendapat menarik ya. Ya, yang kaitannya dengan ini kan tasawur al-ilm atau tasawur al-ilmi bil kunhi, mengetahui atau mengkonsepsikan ilmu secara hakikat. Terjadi perbedaan kan. Yang pertama mazhabnya Imam Ar-Razi bahwa dia daruri karena beliau menghadirkan dua argumentasi. Yang keduanya argumentasi ini membuktikan tidak mungkin tasawur terhadap ilmu itu bisa dicapai, mustahil. Nah, dan kritikan-kritikan yang kemarin itu, kritikannya cukup banyak. Kemudian mazhab yang kedua, ini tidak sepakat atau berbanding berhadapan-hadapan dengan pendapatnya Ar-Razi. Ar-Razi mengatakan itu doruri karena argumentasi dengan teoritis ternyata mustahil, kata Ar-Razi. Sedangkan ini dia tidak doruri, itu nadhori. Oh, ini nggak berbanding terbalik ya, berbanding terbalik tapi nggak berhadapan secara langsung. Yang berhadapan langsung itu yang mazhab ketiga. Ini memang bukan persoalan yang doruri atau nadhuri. Ini memang bukan doruri tapi nadhuri, teoritis. Hanya susah untuk didefinisikan. Jadi mengetahui hakikat ilmu itu sangat susah. Dan beliau mengatakan ini dalam Al-Mustasfa sebenarnya, bahwa cara satu-satunya untuk bisa mendefinisikan ilmu itu bukan dengan hakikat ilmu bisa dikonsepsikan secara teoritis, enggak, bukan hakikatnya, hanya dia menggunakan al-qismah, pembagian atau klasifikasi, dan juga al-mithal, memberikan contoh. Dan kita tahu bahwasanya at-ta'rif fil qismah wa at-ta'rif fil misal itu bukan termasuk had, dia rosem sebenarnya, dia rosem. Sehingga ada pengakuan bahwa ini teoritis, namun sangat sulit untuk bisa mendefinisikannya secara hakikat atau mendefinisikan secara had, secara had. Karena had itu mengandaikan harus memiliki jinsun yang qorib, kalau tam dan fasl yang qorib juga. Itu tidak. Dan ini di sini ada sesuatu yang menarik sebenarnya. Kalau kita lihat teks di dalam Al-Mawaqifnya, beliau kan Imam Al-Ijzi itu mengatakan bahwa menurut Imam Haramain dan Ghazali, tasawur ilmu itu susah didefinisikan. Susah didefinisikan. Tapi beliau mengkritiknya. Wa hadzal qaul ba'id. Nah, kritikannya ini sebenarnya yang lemah sebenarnya. Nanti dikritik oleh Syed Syarif Surjani. Karena beliau mengatakan bahwa jika kismah, klasifikasi dan misal itu bisa menjadi definisi, yang maksudnya adalah had, definisi, maka itu sudah cukup. Tapi kalau tidak bisa menjadi definisi, maka ya dia bukan definisi, artinya dia tidak bisa definisikan. Ini kan sebenarnya agak unik ya. Al-Ghazali mengatakan dia sulit didefinisikan. Artinya sulit didefinisikan dengan had. Nah, tapi kenapa kritikannya jika dia menghasilkan, jika kismah dan misal itu bisa menghasilkan tamayyuz limahiyatil ilmi, yaitu dengan cara rosem, maka dia bisa dijadikan definisi. Kan sebenarnya Al-Ghazali bukan menafikan ilmu itu bisa didefinisikan. Dia hanya mengatakan bahwa tidak bisa atau sulit sekali didefinisikan secara had. Jadi itu sampai dikatakan bahwasanya ini jauh sekali statementnya Al-Ghazali. Justru ini yang dekat, ini pendapat yang tahqiq. Sebenarnya Al-Ijzi kalau dicek itu sebenarnya mengikuti pendapatnya
Al-Amidi. Al-Amidi mengkritik Al-Ghazali dengan cara seperti ini. Katanya susah untuk didefinisikan, tapi ternyata kecuali hanya dengan kismat dan misal. Tapi kan kalau kismat dan misal sudah memberikan semacam definisi, berarti ingin mengatakan, Al-Amidi ingin mengatakan statementnya Al-Ghazali dan Imam Haramain itu kontradiksi. Susah didefinisikan atau tidak mungkin didefinisikan kecuali dengan tarif dan misal. Kan itu kan tarif dan misal kan sudah mencukupi. Kenapa tidak? Padahal yang dimaksud Al-Ghazali dan Imam Haramain itu adalah susah didefinisikan secara had. Karena kita harus mencari fasal atau genus secara dekat dan juga fasal diferensial secara dekat juga. Dan ini yang disyaratkan oleh Al-Sayyid Syarif Dujani. Beliau nggak mengkari, dan ini dijelaskan juga di dalam Hasya Al-Attar juga dijelaskan. Jadi kritikan yang dianggap statementnya alami di bawahnya pendapatnya Al-Ghazali ini jauh, justru itu pendapat yang tahqiq. Nah ini kan wa'alam annal Imam Al-Ghazali ya'suru tahdidul ilmi bi ibarat muharrar jami'a lil finsi wal fasli adzatiyain. Ya kan itu teks di dalam Al-Mustasfa yang dinukil saya Syarif Dujani. Memang sudah saya cek. Bahkan ketika kita ingin mencapai definisi had yang hakiki, yang esensial, itu bukan hanya soal ilmu. Bahkan nyaris semua dari tangkapan panca indera itu sulit didefinisikan. Apalagi ilmu yang dia merupakan tangkapan-tangkapan yang khafi, tangkapan-tangkapan yang tidak secara jelas seperti hasil tanggapan panca indera. Jadi kritikan Al-Amidi dan juga pada akhirnya diikuti oleh Al-Iji itu kurang berdasar. Karena bukan yang dimaksud oleh Al-Ghazali. Al-Ghazali sejak awal mengatakan sulit didefinisikan secara had. Kenapa? Tapi tidak mengingkari bahwa saya didefinisikan dengan kismah dan misal itu rasm, karena kismah dan misal itu merupakan rasm. Ini yang menarik, dan ini akhirnya disadari juga dan ditahqiq oleh Sayyid Syarif Dujani bahwasanya memang beliau mengatakan wa hadza kalamun muhaqqaq la bu'da fihi lakinnahu jarin fi ghairi ilmi kama atarafa bihi. Ya kan? Ini justru pendapatnya Al-Ghazali dan Imam Haramain itu pendapat yang kuat, pendapat yang tahqiq. Tapi pendapat ini juga diterapkan pada selain ilmu juga, sebagaimana diakui oleh Al-Ghazali. Jadi ini semacam kritikan. Nah, ada satu bagian yang menarik di sini. Kata-kata warubbama nasara bid-dalil. Kata-kata dari Al-Iji, mereka mengatakan susah untuk diargumentasikan, didefinisikan kata Al-Ghazali, tapi terkadang mereka mendukung pendapat ini bahwasanya ini susah untuk definisikan itu dengan dalil yang kedua. Dalil kedua itu dalilnya Imam Ar-Razi. Innamal ilmu innama yu'lamu innama ghairul ilmi innama yu'lamu bil ilmi walau ulima al ilmu bi ghairihi lakana dauran. Selain ilmu hanya bisa diketahui melalui definisi dengan ilmu. Ilmu kan definisi itu. Andai kata ilmu juga didefinisikan dengan selain ilmu, andai kata dia juga didefinisikan dengan ilmu, sedangkan kita juga belum bisa mendefinisikan ilmu, maka nanti akan terjadi ketergantungan. Ilmu butuh ilmu untuk diketahui, sedangkan non ilmu juga butuh ilmu untuk diketahui. Nah seperti itu nanti menjadi daur atau circular reasoning. Nah itu argumentasi yang kedua. Lah kenapa kata-kata rubama tadi itu? Karena dia diandaikan, karena argumentasi yang kedua dari Imam Ar-Razi itu juga dikritik. Jika argumentasi yang kedua ini sempurna, artinya kuat, tidak atau kebal dari kritikan, maka dia pasti tujuannya bukan untuk menunjukkan definisi itu sulit sebagaimana klaimnya Al-Ghazali atau Imam Haramain.
Tapi justru argumentasi kedua itu untuk menunjukkan bahwa didefinisikan itu mustahil, bukan klaim. Artinya, makanya ini rubama. Artinya bukan benar-benar argumentasi untuk mendukung pendapatnya Al-Ghazali. Tapi dia lebih argumentasi yang ditawarkan oleh Al-Razi itu lebih general, bahkan lebih kuat dosisnya. Dosisnya bahkan andai kata argumentasi yang kedua itu benar, tidak terjadi falasi di sana, maka bahwa mendefinisikan ilmu itu mustahil, bukan sulit. Makanya intama dalla alam tina tahdiduna usrihi. Nah, kalau argumentasi kedua Imam Ar-Razi ini tidak sempurna, artinya dia terkena kritikan yang valid, maka argumentasi itu runtuh. Argumentasi kedua runtuh, artinya tidak bisa mendukung, dijadikan dukungan untuk pendapatnya Al-Ghazali. Seperti itu, kira-kira seperti itu. Ada tambahan nggak kira-kira? Oke, kayak Aklis. Oh, lagi keluar. Halo, ya. Halo. Ya, ya, silakan. Ada tambahan? Nusriyah bi tahiliyah itu bermakna wahmiyah ya, apa? Pertolongan atas dalilnya Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Haramain itu dianggap nusrah tahiliyah, hanya sebagai wahmiyah saja, tidak pertolongan yang hakiki berarti. Iya. Yang dalam tidak karena tidak sesuai kenyataannya kan, hanya tahyiliyah. Dalam hasiahnya li'annan nusrah bi tahyiliyah ay wahmiyah laisat fil waqi matu rubbama litaklil wal qillah bi'tibaril kafiyah wa hadza ala taqdiri ay yurada bil usri ziddul yusri wa amma idza urida bihi ma laisa bi yusrin fayatanawalu imtina'at tahdid aidan fataqlil bi'tibari anad-dalil al-madhkur syubhah. Wah, ketika dianggap usur ini kebalikan dari mudah, maka bisa saja itu dianggap wahmiyah. Tapi kalau ketika yang dimaksud usur itu adalah malaisa biusrin, tidak mudah secara mutlak, berarti tidak masuk ke belum tentu usur. Yang dimaksud usur ini malaisa biusrin fayatanawalu imtina'at tahdid, maka tahdid pun akan tercegah. Alasannya tadi kenapa tercegah ya? Mustahil. Jadi kan gini, argumentasi yang didatangkan oleh Al-Razi yang kedua, innama ghairul ilmi innama yu'lamu bil ilmi. Ghairul ilmi innama yu'lamu bil ilmi. Falau qalima bihi lakana dauran. Itu argumentasi yang ditujukan untuk mengatakan bahwasanya mendefinisikan ilmu itu mustahil, bukan sulit. Makanya saya harus jadi mengatakan gini, ini takhiliyah, imajinasi saja, karena sebenarnya argumentasi itu tidak sedang mendukung pendapatnya Ar-Razi, itu berbeda tujuan. Karena andai kata argumentasi keduanya Ar-Razi itu sempurna, artinya tidak terkena kritikan, maka itu justru menunjukkan mustahil didefinisikan ilmu itu, bukan sulit. Tapi kalau argumentasi yang kedua itu tidak sempurna karena terkena kritikan yang valid, maka justru tidak mendukung pendapatnya Ar-Razi, artinya pendapatnya Al-Ghazali, karena kan argumentasinya tidak kuat, berarti dia bukan merupakan dalil, dia syubhat. Jadi ini takhiliyah, karena sebenarnya bukan benar-benar argumentasi yang menunjukkan statement Al-Ghazali sebenarnya.
Ya, ya. Berarti kan Al-Iji tetap mengatakan pendapatnya Al-Ghazali lemah kan, tidak dipilih oleh beliau. Baik. Soalnya beliau mengatakan Rubama Nusiro Bidail Afhane. Ya, Al-Iji tetap melemahkan. kritikanya Ali ini bait, wadal qaul bait. Kritikal Ali ini Ya, karena Al-Ghazali itu bait, jauh. Artinya Yasur Tahdid itu tak jauh. Tapi ya jauh itu sekali. Ali, ya. Ya, Aliji ya. mengikuti Alamidi yang itu sebenarnya kurang pas. Alamidi juga nggak. Ya, ya. Kurang pas karena Al-Ghazali sudah jelas mengatakan dia susah untuk didefinisikan secara had, bukan secara rosem. Kalau rosem masih bisa. Sedangkan jawaban dari Alamidi itu kan, jika kismah dan misal itu bisa untuk memberikan pembedaan mahia, berarti kan dia rosem, maka dia pantas dijadikan definisi. Loh, Al-Ghazali nggak mengatakan susah untuk didefinisikan, tapi susah untuk didefinisikan secara had. Jadi argumentasi Al-Ghazali itu lebih spesifik dibandingkan alasan penolakan dari Al-Amidi. ya, tapi ternyata nanti tidak hanya pada ilmu ya, tidak hanya pada pentahdidan ilmu nanti. Ya. Pendapatnya Imam Ghazali yang itu tidak khusus hanya ilmu, akan beberapa banyak hal. Karena untuk mengetahui dzatiyah fasal jenis dan fasalnya suatu zat yang dzatiyah itu tidak mudah. Dalam Mi'yarul Ilmi sendiri kelihatannya ada teks untuk menemukan jenis dan fasal yang benar-benar zatiyata ini itu kadang membutuhkan ribuan mukaddimah, tidak hanya beberapa mukaddimah saja atau ribuan pemikiran. Dalam Mi'yarul Ilmi kelihatannya demikian. Jadi seseorang ketika ingin mentakrif dengan had yang hakiki, had yang benar-benar itu jenis dan fasalnya zatiyah ini, itu kadang atau sulit sekali dan membutuhkan ribuan muqaddim atau ribuan beberapa banyak hal pemikiran dalam Mi'yarul Ilmi kalau nggak salah. Iya. Jadi Al-Ghazali mengakui memang sulit banget untuk melakukan definisi secara hatam ya, had yang sempurna. Yeah. Karena mengetahui bagian esensial dari sebuah benda itu sulit sekali. Jadi makanya untuk benar-benar berpikir secara mantiki tidak mudah sebenarnya. Untuk seseorang ketika ingin berpikir secara mantiki, ketika ingin mentakrif saja, apakah sudah benar-benar bisa mengetahui kalimat takrif itu bisa mencapai jamik manik secara sempurna kan sulit. Dan had yang tam itu kan sulit berarti. Jadi berpikir secara mantiki sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian ulama tidak akan bisa diperoleh kecuali oleh walinya Allah yang akalnya sudah tersinar. Ada makalah demikian kalau tidak salah. Di ilmu mantik itu hanya bisa aplikasikan secara sempurna oleh orang-orang yang akalnya tersinari secara sempurna juga. Tidak mungkin orang yang akalnya tidak tersinari secara sempurna bisa mengaplikasikan mantik atau mentasarufkan mantiknya. Iya. Jadi Al-Ghazali kayak ingin mengatakan bahwa saya untuk mengetahui definisi yang hakiki atau had yang tam sempurna itu harus jadi wali dulu. Waduh. Kalau nggak jadi wali susah. Tapi itu banyak dibahas itu. Dan ini salah satu bukti bahwasanya sebenarnya kitab Al-Mawaqif itu semacam ringkasan dari Abgarul Afkar Al-Amidi.
pendapatnya ini juga Al-Amidi. di Abgar Lafkar Al-Amidi. Dulu saya pertama kali mendapat keterangan ini dari Syekh Hasan Syafi'i. Karena beliau kan mentahqiq Ghayatul Marumnya Al-Amidi kan. Terus dilihat kecocokannya, ternyata mawakif beliau juga menjelaskan secara mawakif kan. Cara mawakif itu memang semacam ringkasan atau mawakif itu semacam ringkasan Abgarul Afkar. Enggak seluruhnya memang, tapi beberapa sistematikanya, pilihan-pilihannya itu kelihatan sekali kalau itu pendapatnya Al-Amidi. Makanya membahas mantek juga ya para filosof ketika menggunakan mantik, burhan-burhan mantik di selain ilahiyat itu dianggap oleh Imam Ghazali banyak kebenarannya. Ketika mantik digunakan dalam tabiiyat, mantik digunakan dalam ilmu-ilmu yang selain ilahiyat, itu presisi kebenarannya mendekati 100%. Tapi akhirnya ketika mantik digunakan oleh para filosof dalam membahas ilahiyat, banyak kesalahan-kesalahan kan. Imam Ghazali pernah berkata demikian kalau nggak salah. Iya memang. Jadi kesalahannya bukan di teori mantiknya, salah aplikasi. Jadi katanya para tidak menerapkan standar yang mereka tuliskan sendiri di dalam kitab mantik. Ketika membahas soal ilahiyat itu mereka melanggar syarat-syarat mereka sendiri. Tapi tetap dari para filosof membela diri kan. Itu kan perspektifnya yang Ghazali. Ketika Ibnu Sina, kitab-kitabnya Ibnu Sina, ternyata setelah Imam Ghazali digandrungi oleh para mutakalim, itu cukup menarik sebenarnya. Jadi para mutakalim setelah Imam Ghazali tidak sendikodah atau tidak 100% ikut arahannya Imam Ghazali. Jadi ternyata teks-teksnya Ibnu Sina pun diteliti secara luas, diteliti secara bebas oleh para mutakalim Asy'ariyah setelah Imam Ghazali. Jadi berarti kan tidak sam'an wa ta'atan 100% kepada Imam Ghazali agar menjauhi teks-teksnya Ibnu Sina. Iya. Tidak 100%. Otomatis. Nah, dalam bukunya Syekh Ahmad At-Thayyib Muqawwimatul Islam itu aku baca sekilas, beliau lebih dalam membahas akidah Asy'ariyah lebih lebih toleran dengan mazhab lainnya. Dalam Muqawwimatul Islam itu Syekh Ahmad At-Thayyib mengambil referensinya tidak hanya dari Asy'ariyah, beliau mengambil dari Said Muhammad Baqir As-Sadr, ulama Syiah. Beliau juga mengafirmasi teksnya Ibnu Rushd dalam Manhajul Adillah, juga mengambil teks-teksnya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Jadi kalau dilihat Syekh Ahmad At-Thayyib bukan fanatik Asy'ariyah. Syekh Ahmad At-Thayyib tidaklah mutakalim Asy'ariyah yang fanatik dengan keasy'ariyahannya. Mungkin bisa dikatakan demikian. Iya, tapi itu tradisi ulama Azhar sih. Secara umum ulama Azhar itu dia ngelihatnya itu lebih ke di sini itu tidak terbatas pada pilihan Asy'ariyah. Dia tidak kaku hanya Asy'ari sebenarnya. Artinya gini, lebih ke ijtihad, memang ijtihad. Mereka semacam mengakui, ulama Azhar kebanyakan mengakui bahwasanya banyak dari argumentasi ulama Asy'ariyah itu masih bisa dikritik juga. Makanya tetap kadang itu milih yang lain gitu loh, kadang milih pendapatnya filsuf juga. Misalnya soal ilmu Tuhan itu pembahasan yang dikritik Al-Ghazali terhadap Ibnu Sina
kata Syekh Muhammad Abduh itu juga sebenarnya kurang pas, bisa dikatakan salah paham. Karena kalau nggak salah paham dengan pemahaman yang dikatakan Qutbuddin Razi, itu sebenarnya termasuk pendapat yang paling kuat loh, paling baik loh, pendapatnya Ibnu Sina itu, bahwa ilmu Tuhan terhadap alam semesta itu maksudnya tidak parsial, maksudnya memang ilmu Tuhan itu tidak terikat ruang dan waktu, sedangkan hal-hal yang parsial kan terikat ruang dan waktu. Jadi ilmu Tuhan itu tidak sama dengan pengetahuan-pengetahuan yang dihasilkan dari entitas yang terikat ruang dan waktu. Ya ta'ala anil zaman wal makan, pengetahuan yang transenden dari ruang dan waktu. Itu sering pendapatnya Ad-Dawani juga, itu ngikut pendapatnya Ad-Dawani. Jadi kecenderungan ulama Azhar memang nggak membatasi diri hanya pada pendapat Asy'ariyah sebenarnya. Karena masih terbuka kemungkinan yang lain itu. Kan beberapa pandangannya apa? Apa ada persoalan apa ya, salah paham? Karena kalau yang persoalan juz'i itu artinya banyak loh. Nah, juz'i yang seharusnya dipermasalahkan itu yang nggak boleh, yang aneh kalau Allah itu nggak mengetahui juz'iyat, itu juz'i yang bermakna qadhiyah juz'iyah, ba'dil afrod, gitu. Itu yang nggak boleh, harus ditetapkan Allah itu mengetahui juz'iyat itu. Tapi juz'i yang dimaksud apalagi ala wajhin kulli, itu juz'i yang bermaksud lawan dari kulli, yang berubah, yang maksud juz'i itu seperti kulli. Apa artinya di bab tasawurat itu artinya beda sama di bab tasdikot. Kulli juz'i dzati itu dzati di dalam takrif itu artinya beda sama dzati di dalam burhan, al-burhan, beda, artinya beda. Itu yang bikin salah paham. Yang juz'i yang di kulli, misalnya gini, ketika orang nyebut juz'iyah sama kuliah, kalau di dalam bab tasdikot itu maksudnya qadhiyah kuliah, qadhiyah juz'iyah. Ba'du afrad al-hukmu ala ba'di afrad al-mawdu' al-hukmu ala kulli afrad al-mawdu'. Itu diaslamkan juga gitu. Al-kulliyah itu. Tapi kulli kalau dalam bab tasawur itu artinya mala yamna'u nafsu tasawuri mafhuman syarikati fihi. Kayak gitu loh. Nah, jadi Allah itu harus tahu juz'i dalam pengertian juz'i yang qadhiyah juz'iyah, harus tahu. Mengetahui Allah itu mengetahui itu juga. Tapi kalau juz'i dalam pengertian tasawur itu yang malah bermasalah. Allah kok tahu, mengetahui dalam perspektif ala wajhin juz'i ini yang bermasalah, karena juz'i itu yataghayyar, maksus. Juz'i itu maksusun. Maksus ya, maksus. Juz'i yang hakiki, juz'i yang hakiki itu maksus. Kayak gitu. Salah paham juga. Terus ini juga ada persoalan juga ini. Di sini soluha mu'arifan wa hadda laha idla yu'na wa huna bi tahdidiyah siwa ta'rifiyah. Tahdid yang dikatakan Al-Ghazali itu kan dikeluarkan di buku Ushul Fiqh Mustasfa kan. Nah, Ushul Fiqh itu tahdid itu artinya ta'rif, bukan tahdid itu bagian dari ta'rif. Jadi seolah-olah yang kedua itu mengatakan yang suruh tahdidu itu ya suruh ta'rifuhu. Iya. Di usul fikih tidak mengikuti pendapat mantik yang membagi dalam arti had itu menunjukkan ke tertentu, tarif atau rosem tertentu. Semuanya itu kadang disebut tarif, kadang disebut had. Bahkan rosem pun di dalam usul fikih disebut sebagai had. Itu dulu Dr. Mahmud Abdurrahman itu para usuliyin nggak membatasi dengan istilah-istilah mantik, karena mereka memang usul fikih dan fikih tidak membutuhkan untuk mengetahui secara had seperti mantik. Makanya mereka menggunakan istilah had, menggunakan istilah rosem, kadang bergantian, kadang menggunakan takrif saja. Itu untuk menunjukkan hal yang sama. Iya, di samping juga itu pakai istilah-istilah sebelum kodifikasi mantik. Ya, karena kan diambil dari lughah. Nah, istilah-istilah ada had dan lain-lain itu sudah ada sebelum kodifikasi mantik. Jadi tetap dipelihara istilah-istilah asli itu.
kayak gitu. Itu kadang orang nggak kadang itu gini, kadang itu Dr. Ahmad Abdurrahman dan ulama-ulama itu kadang gini, misalnya ulama usul fiqh mengatakan hadduhu kaza, hadnya itu seperti ini, terus dikritik pencaranya ini bukan had tapi rosem. Ini sebenarnya bukan kritikan, nggak pas kritikan seperti ini, karena sejak dari awal ulama usuliyin itu nggak membatasi bahwa had itu harus had secara mantik, karena mereka menyamakan dalam hal penggunaan had dan rosem dan tarif itu disamakan aja. Usul fikih tidak membutuhkan tadqiq seperti di dalam ilmu logika. Soalnya kan memang diarahkan itu, soalnya dulunya kan usul fikih diarahkan ke persoalan-persoalan yang memang nggak diketahui akliyahnya, yakni adillah nakliyah, adillah Quran sama Sunnah itu kan secara secara kenyataannya kan nggak diketahui secara akal gitu loh, di taslim gitu. Cuma subutnya secara mutawatir dan lain-lain, tapi secara dalalah itu kan nggak ada yang mengetahui pasti kayak gitu loh. Belum lagi kalau ditarik ke ilmu kalamnya kan, lafat-lafat itu adalah menceritakan sebagian dari kalam nafsi gitu loh. Ya artinya malah nggak bisa dihadkan gitu loh. Nah di mantik itu ada persoalan, kapan itu takrif itu harus pakai rosem, kapan nggak ada. Salah satunya yaitu kalau memang tidak diketahui hakikatnya, mahiyahnya. Malah kalau mengklaim had itu malah bermasalah. Iya. Nggak diketahui mahiyahnya, nggak diketahui, hanya mengetahui asar dari mahiyah. Jadi pakai takrif rosmi. Kayak gitu. Nah, takrif rosmi sama takrif had itu dua-duanya takrif hakiki. Jadi tarif hakiki itu dua, tarif had sama tarif rosmi. Karena rosmi itu disebut hakiki karena dia itu asarul hakiko, nggak tahu hakikatnya, tapi asarnya itu punya pola semacam ini, pola semacam ini. Nah itu tarif hakiki, kayak gitu. Kayak gitu loh. Jadi, iya itu kan semacam kritikan terhadap Ibnu Taimiyah kan. Ibnu Taimiyah mengkritik orang-orang yang menggunakan teori mantik, katanya harus mensyaratkan dengan had. Kenyataannya nggak pakai had kok. Lah, ulama usul fikih dan itu seringkali tidak membatasi diri dengan had. Rosem juga bisa kok. Kadang rosem disebut had disebut rosem itu juga biasa. Jadi kritikannya nggak apa. Iya, tapi Ibnu Taimiyah itu nggak memberikan solusi ke rosem, enggak. Tamyiz yang dimaksud Ibnu Taimiyah itu tamyiz yang ismi. Jadi dia itu dari itu ismi itu nggak ada hakikatnya, itu hanya istilah dalam jadi nggak memiliki hakikat, itu hanya istilah bihi atakhotub gitu, istilah bihi takhotub. Jadi kalau Ibnu Taimiyah menolak ta'rifil had, hanya memberikan solusi berupa tamyiz, itu tidak otomatis itu ta'rif birosmi, tidak otomatis, karena ada syarat yang lain. Dia mengakui hakikat enggak? Ternyata enggak ngakui. Dia itu hanya katakan ismi, muqaddarun fil adzan. Semua kul itu muqaddar fil adzan. Nah, maka dia itu enggak itu otomatis menolak tarif birosmi juga. Karena tarif birosmi bukan hanya tamyiz, tapi dia itu ngakui mahiyah. Kan itu asarul mahiyah. Bukan. Iya. Oh, dia lebih jauh dari itu ya. Sofis banget ya Ibnu Taimiyah soal ini, sofis banget ya. Iya. Menyebut dia kan mujarad itu mengakui apa itu lasas sabita sofis kan? Iya, lebih jauh dari itu, jauh banget ya. Tapi pinter milih itu pandangan-pandangan dari ulama usul fikih ini. Usul fikih nggak percaya tahdid, nggak percaya mahiyah, diambil kayak gitu. Tamyiz diambil dari sini. Padahal ada sesuatu yang lain yang disembunyikan, ya ini nggak percaya mahiyah. Nah itu problem. Jadi makanya ini yang depan ini maksudnya beneran membingungkan, karena Al-Ghazali pakai tahdid. Nah, tahdid dalam usul fikih ini kan dikatakan di Mustasfa kan, itu kan ta'rif. Nah terus kritikannya itu malah soluha mu'arrafan gitu loh. Ta'rifan. Tapi akhirnya Al-Ghazali itu tidak menerima tahdid menerima ta'rif ilmu sebab bil hati, atau sekaligus tidak menerima ilmu untuk ditarifkan hanya dengan bil kismah sama bil misal ya.
Nah, Bilqis mah Bilmisal itu Ya, juga arif juga itu, tahdid juga dalam pengertian usul fikih. ya tahdid juga tuh. Dalam mantik itu termasuk rosem. Iya. Jadi bahkan tarif lafzi sebenarnya rosem juga menurut pendapat yang tahqiq itu tarif itu memang dua, had sama rosem saja. Sedangkan tarif lafzi itu sebenarnya rosem. Iya, Rasul Nakis. Ya rosem nakis. Di dalam syarat tawalik Zakaria sorry menyatakan itu. Itu sebenarnya rosem. Jadi benar Ya. tarif itu ya had sama rosem saja. Lafzi itu enggak bukan had tapi dia rosem, bukan bukan bentuk yang berbeda dari had dan rosem gitu. Dia rosem dia. Rasul Nakis. Rosem nakis ya. Iya. Karena itu menunjukkan Tapi khawas kan. ya apa? Menunjukkan Iya, al-khosoh khawas. menggunakan tarif Kosong. di digital itu khosoh atau lafdi tarif lafdi itu sudah pakai khosoh. Ya, Oke, mau dilanjutin silakan dibaca. enggak, tadi yang apa komentarnya Syekh Nova, apa Imam Ghazali tidak menerima ilmu bisa ditahdid secara hakiki kan. Tapi kalau ditakrif bisa. Innama qala bi usri tahdid al hakiki dunat ta'rif mutlaqan. Dalam teksnya kan demikian. Fadzahara annahu innama qala bi usri tahdid al hakiki. Ilmu itu hanya sulit untuk ditahdid secara hakiki. Tapi kalau takrif secara mutlak bisa berarti kan. Dunat Iya, ta'rif mutlaqan. Berarti perbedaannya kan hanya apa? Ketika tadi Mas Wafa mengatakan bahwa rasem itu juga bisa disebut tahdid hakiki, berarti Tarif sudah hakiki. tidak tahdid ya, ta'rif hakiki. Berarti kan bisa saja ilmu di didefinisikan dengan ta'rif rasem saja, walaupun nanti tidak tahdid hakiki, tidak sampai tahdid hakiki. iya Rasul saja. Ya, iya, rasem saja. Ya, monggo dilanjutkan. Ada Ustadz Arif. Gantian. Ustadz Arif. Silakan monggo Ustaz Arif. Oh, Lanjutkan aja, saya Aduh. dengerin dulu. oh, siap. Monggo, saya Nova. Oke, aku membaca coba. Al-madhabu Mazhab. tsalits annahu nadhariyun. Madhab yang ketiga kan bahwa nadhariyan la ya'suru tahdiduhu. Tadi kan Al-Ghazali ya'suru tahdiduhu. Ya, Wa dzakara lahu ta'rifatin. Al-awwalu li ba'dil mu'tazilah annahu i'tiqadu syai'i ala ma huwa bihi. Ya. bahwa. Ya, Wa huwa ay hadha ta'rifu ghairu mani'in lidukhuli taqlid fihi idza tabaqal waqi'a fazaidun fazida li daf'ihi an daruratin aw dalilin fandafa'a dukhulu taqlid lakin baqiya al-i'tiqad rajih mutabiq ani adhan asadiq hasil an daruratin aw dalilin dhanniyin dakhilan fihi illa yukhassa al-i'tiqadu bil jazim istilahan fala yadkhul adhan bihi. Ini kan cuma persoalan itu ya. Ya suruh tadi kemudian disebutkan contoh-contoh dari mazhab Mu'tazilah terus sekalian dikritik ya. Kritikannya apa? Tarif ilmu menurut Mu'tazilah. Fala yadkhulu adhan wa yaridu alaihim ay ala ashabi hadza ta'rif. Nah ini bahas contoh itu. Ini memperpanjang contoh sebenarnya. Bukan memperpanjang kejelasan soal layak suruh tahdiduhu.
ويرد عليه على أصحاب هذا التعريف خروج العلم بالمستحيل عنه. Oh, berarti nggak jamek maksudnya. Kritikan terhadap definisi yang dipilih oleh Al-Mu'tazilah berarti nggak jamek. Buktinya ada khuruj ini. Ya, agak jami. وليس شيء اتفاق بخلاف المعلومات الممكنة التي اختلف فيها وقد أجاب بعض من هذا بأن العلم لا يتعلق بالمستحيل فلا نقض به فأشار إلى رده بقوله ومن أنكر تعلق العلم بالمستحيل فهو مكابر لبديهة العقل فإن كل عقل يجد من نفسه الحكم باستحالة استماع الضدين والنقيضين ولا يتصور ذلك إلا مع كون استماعهما al-mustahil ma'luman biwajhihima. Ya, mustahil tetap bisa diketahui oleh ilmu. Bisa dikaitkan dengan ilmu biwajhihima. Pemunaqid ya, kalami aidan. Tasawur kan la hajra fil tasawurat. At-tasawur ya ta'allaq bil mustahilat bahkan. Ya. لأن هذا أي إنكاره تعلق العلم بالمستحيل حكم على المستحيل بأنه لا يعلم فيستدعي هذا الحكم العلم أصلا العلم به. نعم قد يعتذر له بأن المستحيل يسمى شيئا لغة فلا يخرج العلم عن تعريفه. Tapi secara lugha masuk-masuk aja gitu karena mustahil secara lugha itu syai'an. Iya. Kalau secara Asy'ari secara umum kan laisa bisyai'in. Iya. Laisa bisyai'in. Fala yakhrujul ilmu bi akal. Wa kaunuhu laisa bisyai'in bi ma'na annahu ghairu thabitin bi nafsihi la yamna'u dzalika ay kaunuhu syai'an lughatan. Mu'tazilah. Tapi saya ngerasa bahwa Mu'tazilah itu memiliki pengertian sendiri soal syai'un. Ya. Gitu. Sabitun, syai'un diartikan sabitun. Kalau Asy'ariyah syai'un itu adalah maujud. Tapi apakah Asy'ariyah itu sepakat bahwa syai'un itu maujud ya? Kayak gitu loh. Ya karena Mu'tazilah kan pertama syai' itu bukan hanya syai' itu maujud, kemudian ma'dum mungkin kan juga syai' kan. Syai' menurut Mu'tazilah kan maujud, yang maujud eksternal dan juga ma'dum mungkin. Itu menurut Mu'tazilah. Sedangkan ma'dum mungkin menurut Asy'ariyah mayoritas atau Asy'ariyah itu memang ya termasuk ghairu maujud. Ghairu maujud. Menurut ghairu syai'. Iya, ma'dum mungkin ya. Laisa bisyai' wa laisa maujudan juga. Nah, kalau menurut Asy'ariyah kan itu kan ya harus maujud aja. Ma'dum mungkin nggak ada. Karena contoh yang dikatakan ma'dum mungkin itu unik loh sebenarnya. Tapi malah saya itu dalam persoalan Mu'tazilah ini malah agak lumayan mulai melirik pendapatnya Mu'tazilah loh. Ada yang namanya ma'dum mungkin. Karena contoh yang mereka hadirkan itu malah seperti ini. Contohnya gini. Sesuatu yang nggak ada tapi mungkin ada. Itu contohnya misalnya gini. Sekarang matahari ada. Taruhlah malam hari. Malam hari ini itu matahari nggak ada, tapi berpotensi ada karena nantinya itu akan ada. Anak yang belum lahir itu berpotensi ada. Tapi ketika sudah lahir berarti dia sudah aktual ada. Nah ini kan sebenarnya kalau di dalam fisika itu kan ada minimal gini. Nah itu kan eksistensi yang dia muncul di waktunya masing-masing kan. Sebelum dia ada, waktunya belum datang, maka dia nggak ada kan. Nah malah kalau dalam teori the block universe theory atau teori alam semesta blok, itu malah di fisika modern itu malah dikaji fisika kawan Mas Fadil juga nerangin bahwasanya benda taruh lagi nih yang kita misalnya motret gitu, kita motret galaksi Bima Sakti atau galaksi apa di potret itu, terus kita berhasil memotret sekarang itu sebenarnya sudah nggak ada karena itu
optik atau mata kita menangkap cahaya itu kan butuh waktu. Jadi ini adalah hasil dari rambatan cahaya yang sebenarnya sudah terjadi jutaan tahun sebelumnya. Kalau dilihat dari sekarang itu sebenarnya nggak ada. Sebenarnya sudah nggak ada. Malah karena itu mereka memungkinkan bahwasanya segala hal itu segala hal yang terjadi, segala hal yang terjadi itu sebenarnya nggak ada masa depan, masa lampau, mereka sudah ada dimensi-dimensinya sendiri. Ini masa lampau, masa sekarang, hal, sama mustakbal. Itu sebenarnya semuanya hal. Artinya ini hal juga. Jadi semuanya itu ada. Sekarang itu ada, masa depan ada. Dan dalam dimensi yang lain, masa lampau itu ada. Malah ini mirip dengan pendapatnya ulama Ahlussunnah mengatakan bahwasanya surga itu sekarang sudah ada, sudah aktif. Demikian juga neraka. Hadis yang mengindikasikan hal itu kan rufi'atil qalam wa jaffatis suhuf kan. Pena sudah diangkat, seluruhnya sudah kering. Artinya semua hal itu sudah terjadi sekarang. Jadi memungkinkan secara fisika dengan teori the block universe theory itu memungkinkan kita sekarang ada. Tapi sebenarnya sekarang ini kita nggak ada. Kita sudah mati, kita sudah masuk surga. Sudah ada kiamat. Maka indikasi di dalam Al-Quran kan ketika menggambarkan apa kiamat itu kan selalu menggunakan bentuk madhi, bentuk kata kerja lampau. Karena semua sudah terjadi sekarang. Beda dengan Mu'tazilah. Nah ini yang unik. Mu'tazilah mengatakan itu ma'dum mungkin, itu termasuk sabit. Ma'dum mungkin termasuk sabit. Tapi mereka dalam hal surga neraka itu kontradiksi. Mengatakan bahwasanya surga neraka itu sekarang belum diciptakan. Nanti diciptakan setelah hari kiamat. Malah pendapatnya ini benar, teori mereka kayak selaras dengan teori fisika modern, tapi prakteknya ketika menentukan soal neraka dan surga itu mereka karena mereka percaya perbuatan manusia itu yang memasukkan dia ke surga kan, akhirnya harus ada perbuatannya dulu. Gimana mau menghukumi kan? Hukum itu nanti gitu, setelah berbuat gitu. Surga itu diciptakan, surga itu dihasilkan oleh perbuatan manusia. Nah, itu malah kontradiksi. Malah aku seneng teorinya Mu'tazilah ini, tapi prakteknya dia dalam aplikasi surga neraka itu malah nggak pas. Dan itu dibahas di kitab-kitab hadis banyak sekali di dalam syarahnya Al-Bukhari, Umdatul Qori, bukan Umdatul Qori, satu lagi Irsyadus Sari. Syarahnya Qastolani itu juga dikatakan banyak bahwasanya sekarang sudah kejadian surga neraka itu nggak bisa dipahami. Karena misalnya banyak hadis misalnya gini, Rasul itu dalam satu momen itu pernah ketika ceramah terus ngomong ke Sayyidina Bilal, Bilal, kamu itu amalnya apa? Kok saya melihat kamu, sandal kamu itu sudah di surga. Pertanyaannya, Bilal itu masih hidup di dunia. Kan masuk surga itu harus mati dulu. Tapi Rasul nggak mengatakan meramalkan, tapi Rasul itu mengatakan saya melihat. Berarti kan yang dilihat oleh Nabi itu kan kenyataan sudah ada. Jadi di momen itu kata sebagian ulama itu matanya Rasul itu disingkap, dibuka sehingga bisa melihat semua yang masa mendatang, masa lampau itu seperti sekarang. Dan itu yang cocok dengan teori fisika modern. Jadi nggak ada masa lampau, nggak ada masa mendatang. Semuanya sekarang, semuanya live di dimensinya masing-masing. Unik sekali Kalau ya, kalau dihubungkan dengan apa definisi zaman menurut ulama Asy'ariyah, zamanun dua mutajaddidun apa yang itu apakah sesuai dengan fisika blok itu ya? Zaman menurut Asy'ariyah kan hanya tidak faktual, tidak kharij, hanya iktibari kan. Zaman itu hanya amrun iktibariun, tidak amrun kharijun. Di masa lalu, masa sekarang, dan masa datang itu hanya ada dalam pikiran saja, tidak amrun kharij. Masa lalu tidak ada dalam amrun kharij, tapi hanya dalam pikiran saja kan. Kalau Asy'ariyah kan demikian lihatnya. Iya, dia memang bukan PL Khalid. Makanya
ada apa ya, al-ahkam al-mutaghadah yang disebut oleh Ibnu Arabi itu kan ahkam mustahilat, kadang itu bisa disebut jaizat dalam. Imam Ibnu Arabi pernah mengatakan demikian kan, Ya. al-mutaghadah al-aqliyah atau al-mustahilat al-aqliyah yang oleh para mutakallim disebut mustahil, itu oleh Ibnu Arabi kadang disebut itu tidak mustahil. Ada beberapa pembahasan demikian kalau nggak salah. Jadi beliau Ya. mengatakan sifat kudrahnya Allah itu tetap berta'alluq dengan mustahilat al-aqliyah. Ada teks demikian dalam Ibnu Arabi. Ini kan kontradiksi akliyah itu ada kan menurut Ibnu Arabi. Menurut Ibnu Arabi, al-mustahilat al-aqliyah atau teksnya apa? Itu dikatakan ada atau mungkin, tidak benar-benar mustahil. Wah, Iya. rumit naik itu. Itu Iya, tapi sudah ada takwilnya. Sebagian madrasah Ibnu Arabi itu mengatakan, maksudnya Ibnu Arabi mengatakan al-mustahilat itu tata'alaq bil mustahil, maksudnya itu, nyebut mustahil itu bukan mustahil akli, tapi maksudnya adalah dia jaiz tapi dia sangat jauh jaiznya sampai mendekati ke mustahil. Makanya disebut mustahil. Itu di dalam Hasyalari kalau nggak salah, Hasyalari ala Durro al-Fakhiro, Durro Fakhiro Mulajami. Atau ada yang mengatakan begini, kalau ada yang mengatakan begini, sebenarnya itu kritikan Ibnu Arabi terhadap hal-hal terhadap ulama mutakalimin yang menyebut hal-hal mustahil. Padahal ada sebagian yang dianggap mustahil, padahal dia nggak mustahil sebenarnya. Misalnya gini, di antara hal yang mustahil itu berada pada waktu yang sama di tempat yang berbeda. Itu kan bisa dilakukan oleh ruh. Ruh itu bisa berada di banyak tempat di waktu yang sama karena ruh itu bukan jisim. Artinya mustahil itu terkait dengan kondisi 3 dimensi plus 1 dimensi waktu. Yaitu hanya mustahil bagi ketika di hidup nyata di alam semesta. Di luar itu, entitas yang dia tidak terikat ruang dan waktu, maka hal itu nggak mustahil. Contohnya seperti itu. Ada lagi, misalnya gini, menggabungkan antara masa depan, masa lampau, masa sekarang dengan semuanya itu seperti blok nyata, itu kan mustahil. saya pikir mustahil kalau di dalam mutakalimin. Tapi di dalam fisika modern masih bisa loh, masih bisa. Itu mungkin yang dimaksud Ibnu Arabi sebenarnya. Tapi Ibnu Arabi dikritik oleh sebagian ulama. Lah kalau qudratullah terkait dengan hal mustahil, berarti Allah juga nggak mustahil menciptakan batu yang nggak bisa diangkat oleh dirinya atau menciptakan entitas yang ada. Jadi kadang itu maksudnya itu sistemnya itu general, tapi maksudnya Ibnu Arabi itu beberapa hal yang spesifik gitu loh. Kalau lihat praktek-prakteknya sih sebenarnya. Jadi sebenarnya semua teori itu masih bisa didiskusikan sebenarnya. Hal-hal yang detail-detail di dalam kalam bisa didiskusikan sebenarnya. Dilihat argumentasinya. Iya. Kalau sampai saat ini saya aku lebih sepakat itu. Banyak hal yang bukan salah, sebenarnya masih sudut pandangnya berbeda gitu. Nah, sudut pandang mutakallim ngapain jauh-jauh dengan teori seperti itu? Kan kita sudut pandangnya adalah pikiran manusia selama dia hidup. Pikiran manusia selama dia hidup ya dia mustahil, kayak itu aja. Jadi masih bisa didiskusikan. Jadi sudut pandangnya mutakallimin sama Ibnu Arabi itu sebenarnya agak beda, memang beda. Tidak benar-benar membahas persoalan-persoalan akidah dengan pengertian yang sama persis sebenarnya. Lawang Sufi itu bisa loh mengatakan akidah pada persoalan yang itu bukan akidah itu. Akidah saya kayak misalnya Syekh Abdul Hasan Asyadzuli. Saya akan menganggap diri saya itu kafir kalau saya sedetik saja nggak melihat Rasul. Akidah saya itu kan akidah beliau kan. Saya itu kalau diterapkan ke orang umum kan nggak bisa kan. Karena beliau itu akidah itu berlevel-level. Akidah bagi Syekh Abdul Hasan Asyadzuli itu memang demikian, beda dengan itu. Jadi akidah yang dimaksud, yang diperjuangkan di dalam ilmu kalam sebenarnya akidah yang bisa dilakukan oleh banyak orang lah. Banyak orang, meskipun prakteknya juga nggak semua orang gitu. Tapi
paling tidak secara rasional itu banyak orang gitu. Tapi kalau level-level kayak Syekh Abdul Hasan Saduli, Ibnu Arabi itu enggak banyak sekali, sedikit sekali yang bisa mencapainya. Iya. Oke. Bentar, ini mau dilanjutin atau gimana ini? Monggo ikut. Jam berapa? Yang berapa nih? Udah 11 ya, udah lebih. Ditutup aja kan. Nggak mau Sampai zuhur. situ. Ya udah nggak apa-apa, nggak Ya. apa. Kita kayak capek hari ini, capek. Iya. Alhamdulillah. Nggak apa-apa. Monggo. Tapi udah dapat ada faedah baru lah. Yang penting itu istiqomah, ada faedah baru aja. Iya, siap. Oke, Mak, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih, Ya. semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.